Ya, selamat pagi saudara, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali Kabar Jogja dapat kembali menyapa Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi dari kota Yogyakarta dan sekitarnya. Hari ini Jumat 12 Juni 2020. Bersama dengan Daniel Kerupan, inilah 3 informasi utama kami. Ya, saudara, Bupati Bantul Soeharsono mengharapkan semua pihak di kabupaten itu ikut memantau dan mengawasi proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD yang diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Bupati Bantul Soeharsono dalam pelaksanaan pembagian dana langsung tunai yang berasal dari dana desa berharap semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran BLT-DD agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat untuk keluarga yang terdampak COVID-19. Besaran alokasi BLT ditentukan dari total dana desa yang diterima. Untuk dana desa yang diterima di bawah 800 juta, maka 25% dimanfaatkan untuk BLT. Sementara dana desa antara 800 juta hingga 1,2 miliar rupiah 30% untuk BLT dana desa. Dan dana desa di atas 1,2 miliar rupiah maka 35% dimanfaatkan untuk BLT tersebut. Untuk total penerima BLT di Kabupaten Bantul sebanyak 19.860 keluarga, tersebar di 17 kecamatan dan masing-masing keluarga menerima uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan untuk bulan April, Mei, dan Juni. Kelihatannya kan ada kendala tidak apa semuanya lancar, jadi sesuai dengan aturan tersebut tidak ada masalah. Ya, prinsipnya seperti itu. Pokoknya semuanya itu kalau kerja sesuai dengan aturan misalnya kita tidak ada masalah. Ya. 8.500. Nah, kemarin sudah dianu sama Pak Sekda, pokoknya harus rata semuanya kita mikirkan yang secara teknis. Jadi Pak Sekda sama kepala BPKBLD, Pak Surya semuanya harus rata. Bagaimana caranya untuk meningkatkan permasalahan pada masyarakat Bantul. Dari Bantul, Delin Ruwijaya, RBTV. Dan kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Bupati Sleman, Sri Purnomo, meresmikan prasasti COVID-19 yang didirikan di Rumah Sakit Puri Husada Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Prasasti atau tetenger ini didedikasikan untuk para tenaga medis yang berjuang keras dalam usahanya menyembuhkan warga yang terpapar COVID-19. Sebuah prasasti atau monumen untuk menghormati para tenaga medis yang berjuang keras untuk mengatasi wabah COVID-19 bahkan tak jarang hingga meninggal dunia dibangun di Rumah Sakit Puri Husada Sleman. Peresmian monumen ini ditandai dengan penandatanganan piagam prasasti oleh Bupati Sleman Sri Purnomo. Melalui monumen ini diharapkan tenaga medis baik dokter maupun para medis dan tenaga kesehatan lainnya tetap semangat membantu warga yang terpapar COVID-19. Ini ide yang bagus dari Pak Dr. Yibis Broto untuk memberikan peringatan pada kita semuanya yang namanya COVID itu tidak boleh disepelekan sama sekali. Artinya COVID itu menjadi semangat kita untuk bersama-sama untuk melawan, tidak membedakan siapa latar belakangnya apa, itu semuanya punya kewajiban untuk bisa melawan COVID. Termasuk di sini Bapak Dr. Yibis Broto selaku yang mempunyai master Husada ini, betul-betul buat saya itu sangat perhatian sekali, memberikan semangat pada para dokter dan para medisnya untuk jangan sampai takut menghadapi COVID, tapi harus kita hadapi dengan cara yang profesional. Dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman tenaga kesehatan yang gugur.
untuk seluruh rumah sakit. Jadi monumen ini kan tidak ada tulisan, tidak ada spesifikasi rumah sakit Husada, tapi untuk seluruh rumah sakit, termasuk lagunya itu untuk seluruh rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit Husada itu hanya tempat saja. Ya. Monumen ini juga diharapkan akan menyentuh masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu mengatasi COVID-19. Widi, RBTV. Ya, saudara, hampir semua pasar tradisional di Kabupaten Sleman telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Namun demikian, baik pedagang ataupun pembeli dan pengelola pasar harus diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Untuk memasuki pasar-pasar tradisional di Sleman selalu disambut dengan peringatan agar cuci tangan dengan sabun dan dibilas dengan air mengalir, mengenakan masker dan selalu menjaga jarak. Kesadaran warga pasar untuk mendukung pencegahan COVID-19 ini patut diapresiasi. Namun, hal yang sering dilupakan adalah soal cuci tangan, terutama bagi pedagang pasar setelah melayani pembeli. Pedagang pasar itu sudah memakai masker. Saya beberapa pasar umumnya hampir semuanya pakai masker. Cuma menjaga jarak dan mencuci tangan setelah terjadi transaksi tidak selalu dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus melakukan upaya yang serius untuk memerangi COVID-19 melalui berbagai cara. Widi, RBTV. Sementara itu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tengah mempersiapkan peraturan gubernur terkait pemberlakuan new normal. Saat ini, pergub tersebut masih berupa legal draft berisikan protokol kesehatan normal baru bagi aparatur sipil negara serta SOP bagi pelayanan publik. Rapat pembahasan rancangan standar operation prosedur new normal daerah istimewa Yogyakarta memasuki babak baru. Organisasi perangkat daerah istimewa Yogyakarta telah menyerahkan 2 legal draft berisi protokol kesehatan normal baru berupa standar operation prosedur bagi aparatur sipil negara serta SOP bagi pelayanan publik. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji mengatakan legal draft SOP new normal ini nantinya menjadi panduan pemerintah kabupaten dan kota dalam membuat aturan secara mendetail di berbagai sektor. Namun sebelumnya perlu dilakukan sosialisasi kepada publik terkait legal draft tersebut. Semua sektor banyak, nanti lampiran itu akan banyak, lampiran 1, 2, 3. Terus kita buat 2 nanti. Satu adalah mengatur tentang ASN dari kantor-kantor dukungan pemerintah daerah atau pemerintah yang ada di kantor pemerintah yang ada di DIY, dan yang satu untuk sektor layanan publik. Ini adalah bentuknya panduan yang bisa diatur jadi referensi pada saat pasar itu membuat SOP di kabupaten kota. Pemerintah DIY tak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan pergub new normal DIY. Pihaknya hanya mempertegas bahwa daerah istimewa Yogyakarta belum berstatus new normal. Hal ini bertujuan agar kejadian berkumpulnya massa di kawasan Malioboro yang sempat membuat Sri Sultan kesal tak lagi terjadi. Nawawi, RBTV. Pemerintah kota minta BP2KY buat terobosan untuk strategi pariwisata. Informasi selengkapnya usai jeda. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rank Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id.
AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Ya, saudara, pandemi COVID-19 memberikan pukulan yang cukup berat untuk industri pariwisata di seluruh negara, termasuk Yogyakarta. Untuk itu, dengan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta yang baru saja dikukuhkan, diharapkan mampu mendongkrak kembali industri wisata. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyoti menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini melumpuhkan semua sektor, tidak terkecuali di sektor pariwisata. Harapannya dengan adanya new normal, maka BP2KY tetap harus mampu melakukan terobosan strategi untuk mempromosikan pariwisata di Yogyakarta. BP2KY harus mampu menciptakan demand agar wisatawan datang dan suplai tentang apa saja yang bisa dijual ke wisatawan. Wali Kota juga menambahkan terus meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih perlu diwaspadai penyebarannya. Masyarakat itu masuk kami untuk melakukan promosi masuk teman-teman dari Asikta, dari HPI, dari PHR, dari semuanya. Nah, cuma panjenengan ini adalah bagian tobol yang tadi mewakili bagian situ dari semua unsur ini untuk promosi pariwisata. Rina Maulita, RBTV. Ya, Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta kembali menegaskan pentingnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam mempromosikan kembali wisata Kota Yogyakarta yang sempat terkena dampak COVID-19 sejak beberapa bulan terakhir. Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta, Aldi Fadlil Dianto menyampaikan bahwa yang paling utama saat ini adalah mensosialisasikan masyarakat untuk sadar terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai di saat BP2KY kembali mempromosikan wisata Kota Yogyakarta, justru ada klaster baru lagi. Diungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan dibukanya wisata di Kota Yogyakarta. Meski begitu, semua unsur pariwisata sedang menyiapkan protokol dan SOP, sehingga nanti setelah pemerintah sudah memberlakukan new normal, industri wisata sudah siap. Memohon bimbingan kepada pengurus BP2KY PDLB sebelumnya, agar kita bisa bersinergi bersama dengan program-program promosi berikutnya, agar kita bisa memajukan promosi pariwisata pada Jakarta. Rina Maulita, RBTV. Seiring beroperasinya Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA Temon Kulon Progo, Pemda DIY masih memiliki banyak pekerjaan umum. Salah satunya adalah akses jalan menuju bandara yang kurang lebar dan rawan terjadi kemacetan. Hal ini terungkap saat sejumlah anggota Komisi C DPRD DIY melakukan inspeksi mendadak preservasi jalan atau kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan Karangnongko Kulon Progo yang menghubungkan Jombor dan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Gimni Rusdin Sinaga mengatakan, sebagai anggota Dewan yang menjalankan fungsi pengawasan sering menjumpai kondisi jalan yang rusak. Untuk itu, pihaknya meminta proses pemeliharaan jalan dilakukan sebaik mungkin. Banyak sering kita temukan, baik itu yang jalan nasional maupun ring road. Ya, baru 3 bulan udah miring gitu loh, atau berlobang. Mereka ya hanya pesan untuk saya sama BPK, ya, mohon. Jadi yang miring-miring itu, yang lubang-lubang itu, karena ini kan biaya pemeliharaan. Walaupun modelnya tadi ada perubahan dengan sebelumnya, ya monggo lah, ya. Sementara itu, Setiawan Wibowo selaku PPK Preservasi Jalan mengatakan, untuk paket preservasi jalan ini nilai kontraknya sebesar 17 miliar rupiah. Jadi untuk total nilai kontraknya itu sekitar 17 miliar. Untuk yang di lokasi ini Pak, ini penanganan 550 meter, yaitu rekonstruksi jalan, itu sebesar 6,4 miliar. Jadi sampai dengan tanggal 7 Juni itu sudah sekitar 78% progresnya di sini. Jadi kita tinggal nanti perapian untuk bahu jalan, terus kurang 1 lapis lagi 4 cm untuk AC wiringnya. Kemudian nanti tinggal perlengkapan jalan aja Pak yang perlu kita selesaikan di sini. Bandara YIA yang merupakan program pemerintah pusat ini dibangun tidak hanya untuk warga Yogyakarta, tetapi juga Indonesia. Untuk itu perlu dukungan sarana transportasi darat yang baik agar tidak terjadi kemacetan yang menghambat perjalanan menuju bandara. Nawawi, RBTV. Saudara, 6 mal jadi sasaran rapid test COVID-19 secara acak. Informasi selengkapnya usai jeda. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Hai pecinta film, buat kamu yang udah nungguin konsepsi film, tenang ya, karena sekarang bukan jam 10 lagi resepsi film, tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di MNC. Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Saudara, pemerintah Kota Yogyakarta menggelar rapid test COVID-19 secara sampling atau acak di 6 mal atau pusat perbelanjaan. Rapid test ini yang diikuti oleh ratusan karyawan perwakilan dari puluhan tenan di mal-mal yang ditunjuk. Keenam mal atau pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran rapid test COVID-19 tersebut yakni Malioboro Mall, Ramai Mall, Gardena, Lipo Mall, Jogjatronic, dan Galeria Mall. Pelaksanaan rapid test dilakukan secara acak dengan target 557 sampel. Kegiatan rapid test kali ini ditujukan untuk kebutuhan survei guna memetakan kondisi persebaran COVID-19 di Yogyakarta, sehingga setiap karyawan yang menjadi sampel hanya akan menjalani tes 1 kali saja jika hasilnya non-reaktif. Sementara jika hasil tesnya reaktif,
maka akan dilanjutkan dengan uji swab di laboratorium guna memastikan apakah yang bersangkutan positif atau negatif COVID-19. Untuk hari ini 86 karyawan. 86 karyawan Ya, itu perwakilan dari tenan yang ada di Galleria Mall. dari total berapa karyawan dan tenan, Pak? Kalau total kita 656. Harapan kami ke depan khususnya di pusat belanja tentu saja untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa belanja di pusat perbelanjaan aman atau kondusif untuk dari virus COVID-19. Nah, makanya kita menerapkan rapid test terhadap semua tempat-tempat yang juga kita rapid test untuk bisa mendapatkan. Jadi di pasar kita rapid test, di mall kita rapid test, di kafe resto kita rapid test. Artinya mereka yang selama ini punya potensi besar untuk terpapar itu kita rapid test. Penjaga toko, penjaga pelayan restoran, kafe dan segala macam kan mereka yang orang yang punya potensi untuk terpapar. Makanya itu kita jadi sasaran untuk pemeriksaan COVID-19. Selain dilakukan tes cepat COVID-19, pengelola juga menerapkan protokol kesehatan, baik bagi karyawan, pramuniaga, maupun pengunjung sebagai bentuk perlindungan kesehatan. Agung, RBTV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Barak Dalmas Polres Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dialihfungsikan sementara sebagai rumah karantina bagi pasien COVID-19. Pengalihfungsian bangunan tersebut mendapatkan apresiasi banyak pihak, salah satunya anggota DPR Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana, meninjau langsung alih fungsi Barak Dalmas Polres Sukoharjo sebagai rumah sehat alias rumah karantina bagi pasien positif COVID-19. Menurut Eva, penggunaan bangunan baru ini dapat menghemat anggaran penanganan COVID-19 bagi pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya rumah sehat ini semakin efektif dalam merawat pasien positif. Rumah sehat ini tentu ini menghemat anggaran pemerintah daerah khususnya dalam merawat pasien yang positif COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolres Sukoharjo yang sekali lagi merelakan Barak Dalmas ini menjadi rumah sehat dan merawat saudara-saudara saya dari Sukoharjo ini yang positif COVID-19 namun tanpa gejala. Setidaknya 24 orang pasien positif COVID-19 menempati barak rumah sehat ini. 16 orang masih menjalani karantina, sementara 8 orang sembuh dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Dari yang tinggal di Barak Dalmas, rumah sehat Barak Dalmas ini ada dari 24 pasien yang pernah diinapkan di sini, kemudian dinyatakan sembuh 8 dan sekarang tersisa 16. 16 ini dari 15 laki-laki dan 1 perempuan. Paling muda ini ada yang dari mahasiswa ada. Berapa orang yang dari mahasiswa? Yang mahasiswa ada 3 orang, kemudian yang lainnya memang sudah berkeluarga semuanya. Dan sini ada 1 yang suami istri, jadi dari suaminya menularkan kepada istrinya. 1 keluarga lah, lengkap. Rizky Budi Pratama, RBTV. Saudara, jelang diberlakukannya new normal dan tahun ajaran baru di tengah pandemi corona, sejumlah sekolah di kota Yogyakarta mulai menyiapkan aturan baru seperti melakukan vaksinasi secara mandiri dan membentuk tim COVID-19. Adalah SMA Bob Kri 2 Yogyakarta yang telah menyiapkan protokol baru COVID-19. Sekolah mulai rutin menggelar simulasi serta membekali guru dan karyawannya dengan pemahaman tentang COVID-19 dan pencegahannya. Sekolah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung jika nantinya sudah diperbolehkan belajar tatap muka di sekolah. Kepala Sekolah SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, Sri Sulastri mengatakan, pihak sekolah telah membentuk tim COVID yang nantinya mengawasi aktivitas siswa, guru, dan karyawan yang juga dilengkapi kamera pengawas CCTV. Meski nantinya belajar mengajar di sekolah secara tatap muka sudah diperbolehkan, namun pihak sekolah tetap akan menerapkan sistem daring atau belajar dari rumah. Kami mengedukasi orang tua siswa terlebih dahulu, setelah itu kami mengedukasi calon siswa. Dengan cara siswa itu bukan saja siswa wajib mengenakan masker,
siswa dilihat suhu badannya dan cuci tangan, tapi siswa juga mengenakan face shield seperti ini yang kami beri nama untuk anak-anak supaya supaya anak-anak tidak menukarkan kepada temannya. Pembelajaran juga untuk anak-anak gitu, supaya lebih protektif gitu dengan dirinya sendiri, karena ini memang benar-benar situasi yang memang pandemi ini memang sangat berat gitu ya, jadi kita harus berusaha bagaimana supaya tidak mewabah. Para guru pun menyambut dengan antusias akan dimulainya tahun ajaran baru dan aturan baru. Hal ini demi keberlangsungan belajar mengajar yang aman sesuai protokol kesehatan. Agung, RBTV. Ya, di tengah pandemi COVID-19, perajin patung di Solo, Jawa Tengah sepi orderan. Mereka pun akhirnya jeli memanfaatkan peluang dan kreativitas dengan menjadi perajin face shield guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ialah Komarudin, seorang perajin patung tropi dan vandel di timuran Banjarsari, Kota Solo yang jeli melihat peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Bermodalkan kreativitas, Komarudin beralih profesi menjadi perajin yang membuat alat pelindung diri berupa face shield atau pelindung wajah. Meski beralih menjadi perajin pelindung wajah, Komarudin tetap mempraktekkan ilmu membuat vandelnya. Komarudin membuat face shield dengan bahan sama dengan vandel, yaitu akrilik. Meski penjualan tak sebanyak membuat vandel, Komarudin bersyukur masih dapat mempraktekkan keahliannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya juga melihat internet dulu. Saya face shield itu kan mungkin ramenya kemarin kan di masker, terus ada yang dinas kesehatan itu kan kedokteran kayak itu juga kadang ada permintaan suruh bikin face shield itu dari Mika apa, terus akhirnya saya pengembangan terus akhirnya menemukan dengan bahan yang berbeda dengan bahan akrilik itu. Karena desain unik, face shield buatan Komarudin banyak dipesan untuk anak-anak sekolah. Selain itu, berbagai instansi pemerintah maupun swasta juga banyak memesan pelindung wajah buatannya. Jelang new normal ini, pesanan banyak berasal dari sekolah yang biasanya memesan 50 hingga 100 buah face shield per sekolah. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya, saudara, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Kabar Jogja. Terima kasih untuk atensi Anda. Sampai jumpa.